Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Vandino Tomo, NPM 06/2018 10997. Di sini saya akan menjelaskan studi case dari Google Classroom. Google Classroom sendiri yaitu sebuah web pembelajaran di mana kita bisa melakukan berbagi file tugas antara guru dengan murid, dan kita juga dapat membuat assessment tugas dengan tenggat waktu yang dapat kita tentukan. Google Classroom dikembangkan oleh Google untuk mempermudah pembelajaran tanpa tatap muka atau pembelajaran online seperti yang sekarang kita lakukan, dan kita bisa menggunakannya secara gratis. Google Classroom sendiri adalah salah satu LMS atau Learning Management System dengan interface yang mudah dan simpel, sehingga user dapat menggunakannya dengan mudah. Kelebihan dari Google Classroom yaitu yang pertama, gratis. Yang kedua, kita bisa menggunakannya di iOS atau Android. Setelah itu, dia terhubung dengan cloud. Kita dapat berbagi file dengan mudah, dan kita dapat melakukan evaluasi dengan mudah seperti kita melakukan penilaian terhadap siswa. Kita dapat memberikan tugas dan kita dapat melakukan evaluasi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pasti tampilannya. Di sini tampilannya kurang menarik, yaitu tampilannya monoton seperti yang sudah kita gunakan. Yang kedua, saat Google Drive penuh kita tidak dapat mengirim file. Jadi pada saat kita mengirim file maka prosesnya akan gagal. Yang ketiga, batas waktu pengiriman tugas bisa diatur di sini. Ketika batas waktunya itu sudah tenggat, lalu kita mengatur waktu di HP kita 2 hari sebelumnya, itu kita bisa melakukan assessment. Fitur terbaru dari Google Classroom yang rencananya akan dimasukkan yaitu dapat mencatat kehadiran siswa secara real time. Yang kedua, dashboard siswa. Di sini dashboard siswa menjelaskan data pribadi, setelah itu tugas yang sudah dikerjakan, dan kehadiran. Yang ketiga yaitu private chat dan group. Di sini kita dapat melakukan private chat dengan guru atau bahkan dengan teman, dan grup chat ini kita dapat melakukan kerja kelompok di Google Classroom. Setelah itu yaitu siswa dapat memberikan feedback dari tugas yang diberikan oleh guru secara real time. Jadi saat guru sudah mengupload tugas yang terbaru, kita bisa mengkomennya secara langsung. Survei. Di sini pengguna Google Classroom lebih banyak digunakan oleh guru maupun siswa, dan dibandingkan dengan platform lain seperti Ruangguru, Edmodo, dan lain-lain. Selama masa pandemi kan kita untuk proses belajar mengajar kan lebih sering tanpa tatap muka, yaitu dengan proses daring, bisa menggunakan Google Meet, Zoom, atau Google Classroom. Nah, sedangkan untuk Google Classroom ini kita bisa meng-share materi, jadi kita bisa membukanya kembali. Dan sebagian besar guru atau dosen menggunakan Google Classroom untuk mengirim materi yang akan diajarkan pada hari itu juga, dan guru atau dosen juga dapat melakukan penilaian secara mudah dengan Google Classroom, yaitu dengan mengupload assessment itu tadi. Dan hampir di semua pendidikan mulai dari SMP sampai kuliah di Surabaya, bahkan hampir seluruh kota di Indonesia itu menggunakan Google Classroom untuk proses belajar mengajar. Di sini kita bisa melihat grafiknya bahwa Google Classroom lebih banyak dibandingkan Zoom Meet, Microsoft Teams, Blackboard, Canvas, dan Moodle. Dan ini adalah wireframe dari Google Classroom. Wireframe sendiri adalah sebuah rangka atau sketsa untuk membuat tata letak dari tampilan sebuah web saat user membuka web tersebut. Wireframe sendiri terdiri dari beberapa bagian, antara lain header, body, footbar, dan sidebar. Jadi wireframe itu kayak desain, tapi itu belum final gitu. Jadi tampilannya itu akan seperti gini. Yang kedua yang berikutnya adalah
Sitemap. Sitemap itu berguna untuk menyediakan informasi secara detail isi dari konten yang terdapat pada Google Classroom. Di sini terdapat yang pertama, ini ada Google Classroom-nya sendiri. Nah, itu di bawahnya terdapat stream, classwork, people, menu, add. Jadi di sini menjelaskan dari add ini ada apa aja, menu ini ada apa aja, people, classwork, dan stream. Berikutnya yaitu style guide. Style guide itu di sini kita dapat melihat tampilan standar dari Google Classroom, mulai dari desain, setelah itu tema webnya, icon, dan button. Di sini tuh kayak kita bisa tahu kayak di sini menggunakan warna apa. Habis itu Google Classroom itu menggunakan drop down menu, animasi, drop shadow, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai studi case dari Google Classroom. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.